Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, kembali pagi ini bersama Dr. Amir Zuhdi, founder Neuroparenting Indonesia, kita sharing di Instagram ya kali ini ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di WA saya, di kuliah-kuliah online, bahkan di Facebook ya, yang lainnya tentunya belum bisa terjawab dengan benar, dengan tuntas ya, gitu ya. Maka di pagi hari ini melalui Instagram ya, di Instagramnya Dr. Amir ya, kita programnya adalah program ngobrol tentang pengasuhan otak ya. Keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, semua orang tua dalam mengasuh anak tentunya tujuannya adalah mencerdaskan anak ya. Setelah ada tujuan-tujuan umum ya, salah satu tujuan-tujuan yang akan dicapai yang lainnya ya, salah satunya adalah membangun kecerdasan anak. Mengasuh, mendidik anak untuk mencerdaskan, ya kan? Ya, kalau kita ngomong secara umum, tujuan pengasuhan otak anak adalah membangun kepemimpinan anak, ya gitu. Kalau dalam neuroparenting, gitu ya. Terus kemudian untuk bisa membangun kepemimpinan anak, ya tentunya pemimpin yang cerdas, ya gitu ya. Pemimpin yang tangguh, pemimpin yang cerdas, dan pemimpin yang berakhlak mulia ya. Pemimpin yang tangguh, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berakhlak mulia. Alhamdulillah, ini inspirasi akhlak mulia luar biasa. Ayah bunda, keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, mengasuh, mendidik anak inline dengan membangun kecerdasan anak. Nah, kalau sudah ngomong tentang kecerdasan anak, itu wilayahnya adalah wilayah otak. Wilayah yang melibatkan otak, minimal gitu ya. Wilayah yang melibatkan otak, karena ada bagian-bagian yang terlibat selain otak ya, gitu ya. Kolbu di antaranya. Apapun itu yang dibutuhkan untuk kecerdasan, yang pasti adalah butuh otak. Karena Anda bisa mencoba membangun kecerdasan tanpa otak, pasti tidak sukses ya, gitu ya. Kecuali kecerdasan virtual, kecerdasan artificial ya, AI ya. Tapi itu kan bukan untuk manusia. Tapi wallahu alam ya, kalau nanti kedepannya orang-orang yang misalnya sudah lemot hipokampusnya gitu ya, tiba-tiba hipokampusnya diganti sepasang mesin seperti hipokampus ya, yang diimplankan ke otak ya, why not gitu ya. Nah, sekarang yang sedang berkembangkan yang namanya sel punca ya. Sel punca ini kan sangat luar biasa, memberikan harapan yang sangat luar biasa pada kehidupan manusia ya, terutama pada orang-orang yang mengalami penyakit generatif ya, kerusakan struktur tubuh ya, termasuk kerusakan struktur otak bisa dibangun dengan stem cell ya. Kita nggak ngomong tentang stem cell, kita nggak ngomong tentang sel punca, kita ngomong tentang kecerdasan. Setiap orang tua pasti ingin anaknya cerdas. Oke. Setiap orang tua ingin ya, dengan mengasuh, dengan mendidik anak yang benar, maunya orang tuanya anaknya cerdas.
Nah, ketika kita ngomong tentang kecerdasan, kecerdasan tidak lepas dari aktivitas otak. Maka para ahli menyebutkan bahwa kecerdasan itu kapasitasnya otak, nah, gitu ya. Bahkan dulu dikatakan kecerdasan itu diturunkan, ya, benar, gitu ya. Cuman ada 80% yang tidak diturunkan, ya, yang diturunkan sekitar 20-an%. Ya, jadi ketika kita ngomong tentang kecerdasan, yang kita pikirin adalah kecerdasan yang diimprove, yang dibangun ya melalui pengasuhan dan pendidikan, dan kecerdasan yang diturunkan ya secara genetik. Kita akan batasi, kita tidak ngomong tentang kecerdasan secara genetik ya. Karena kalau kita membahas tentang kecerdasan secara genetik ya, wah itu dalam lagi lah, luar biasa lah gitu ya. Nah, kita ngomong tentang kecerdasan yang diimprove ya, yang kecerdasan yang diasuh melalui pengasuhan, melalui pendidikan. Banyak cara untuk membangun kecerdasan melalui aktivitas pengasuhan dan pendidikan. Ya. Aktivitas itu tidak terlepas dari aktivitas yang namanya merangsang otak. Jadi otak itu kalau sudah otak anak kalau sudah terlahir ya, itu proses rangsangan lingkungannya semakin lama semakin banyak tentunya, dan itu akan berdampak kepada kualitas kecerdasan anak. Berbicara tentang kecerdasan yang dari pengasuhan dan pendidikan ya, kita bisa melihat ya, bisa melakukan aktivitas itu melalui rangsangan-rangsangan, ya, melalui rangsangan, terus kemudian melalui nutrisi, ya, terus kemudian termasuk melalui hubungan interaksi antara orang tua dan anak. Jadi kalau kita berbicara tentang kecerdasan, tidak lepas dari itu ya, rangsangan pasti ya gitu ya. Terus kemudian untuk membangun rangsangan yang bagus ya, pastikan pengasuhannya bagus. Oke. Pengasuhannya berupa apa? Pengasuhannya pastikan nutrisinya bagus, ya. Lingkungannya yang variatif, tidak monoton gitu ya. Rangsangan pengalaman emosinya harus diberikan untuk anak yang konstruktif, pengalaman emosi yang konstruktif, rangsangan rasional yang menantang ya, yang bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian aktivitas fisiknya anak harus sehat agar cerdas ya. Nah, kalau sakit-sakitan kan susah cerdasnya. Oke ya, misalnya sakit-sakitan kena encephalitis terus misalnya, peradangan otak misalnya, ya pasti ada bisa mengalami masalah-masalah dalam kecerdasan anak. Ya, rangsangan jangan lupa. Oke ya. Terus kemudian pengasuhan dan pendidikan. Pengasuhan dan pendidikan itu tidak lepas dari 5 hal tadi. Ya, nutrisi, lingkungan yang variatif, pengalaman emosi yang konstruktif, ya, rangsangan rasional berupa tantangan-tantangan, melakukan imajinasi tentang model, tentang bentuk dan lain sebagainya, oke ya, dan kemudian aktivitas fisik. Kemudian ada satu lagi yang berhubungan dengan interaksi antara orang tua dan anak tentunya. Di situ ada cinta, di situ ada perhatian, di situ ada yang namanya sayang, kasih sayang dan lain sebagainya. Ya, oke teman-teman. Jadi formatnya untuk membangun sebuah kecerdasan itu clear sebetulnya. Cuma kita aja yang sebagai orang tua kurang mengawal dengan baik. Ya, seperti rangsangan. Ya, otak itu cara belajarnya dengan salah satunya dengan rangsangan. Dirangsang, diberikan stimulus. Oke ya. Meskipun kehebatan otak itu ya dalam perkembangannya
awalnya cara belajarnya otak itu dengan rangsangan lingkungan. Lama-lama rangsangan lingkungan itu menjadikan ilmu bagi otak dan disimpan di otak dan disimpan di otak anak tentunya. Dan itu akan menjadi sebuah nilai-nilai yang menjadi rujukan anak untuk melakukan aktivitas atau menseleksi rancangan-rancangan berikutnya. Maka para ahli berpendapat bahwa otak manusia itu sangat luar biasa karena bisa bekerja secara fisik dan bisa bekerja secara mental. Ya, sebuah lingkungan yang jelek tidak langsung serta-merta bisa mempengaruhi Anda menjadi jelek. Karena apa? Karena kita punya otak, ya, yang dia membantu untuk melakukan seleksi, screening tentang nilai-nilai yang ada di lingkungan itu. Anda ambil atau enggak? Itu terserah Anda. Ya, Anda diberikan kebebasan untuk memilih. Bebas, terserah. Mau diambil yes or no, itu terserah kepada sama kita. Cuma tanggung jawabnya, ya, kita memiliki tanggung jawab di atas pilihan-pilihan itu. Nah, itu teman-teman. Maka ketika kita mengasuh anak, berikan rangsangan-rangsangan yang membuat rangsangan itu memiliki nilai yang konstruktif, memiliki nilai yang kelak dijadikan anak untuk sebagai referensi ketika mensortir stimulus-stimulus yang dari luar. Okay? Jadi kalau misalnya dulu kita memahami bahwa responnya seseorang itu disebabkan karena rangsangan lingkungan. Itu kan riset kita melalui awalnya kan ada riset yang menggunakan siput kan, disemprot air dia delep, ya, disemprot air delep kan gitu kan, lama-lama disemprot air karena dia sudah tahu rangsangan seperti ini, lama-lama dia bisa bertahan di situ, ya. Artinya awalnya neuron-neuron kita itu memang memberikan menangkap rangsangan-rangsangan itu. Nah, lama-lama dia sudah punya nilai-nilai, dia sudah punya aturan main, dia sudah punya belief, maka rangsangan-rangsangan itu akan disortir, ya, ini cocok untuk aku atau tidak, ya. Dan itu harus kita berikan pada anak-anak ketika anak-anak mulai memasuki masa pengasuhan dan pendidikan. Oke, ya, teman-teman, ya. Membangun kecerdasan anak itu kalau dari sisi neuroscience ya patokannya kita tongkrongi tiga item, ya, biar mudah aja diingat-ingat. Ada beberapa yang lainnya tapi ini yang tentunya yang paling penting, ya. Beberapa item. Item pertama adalah teman-teman harus bisa mengawal tentang baiknya atau bertumbuh dan berkembangnya otak motorik. Otak motoriknya harus bagus. Kalau otak motorik bagus, otomatis sensoriknya harus bagus. Karena motorik merupakan satu rangkaian yang utuh dengan otak sensorik. Oke, ya. Maka motoriknya harus bagus. Maka teman-teman kalau mengasuh anak, mendidik anak, ya, pasti diawali dengan pendidikan-pendidikan yang berhubungan dengan gerak. Ya, agar apa? Agar motoriknya beres. Oke, motorik halus, motorik kasar, dan lain sebagainya, agar motoriknya beres. Oke, ya. Loh, jangan kalau ingin cerdas anak, jangan diberikan mainan-mainan anak yang membuat anak itu cara bermainnya diam, jangan, ya. Seperti kalau anak-anak bermain menggunakan gadget kan gitu, ya. Pasti diam, pasti banyak diamnya cara bermainnya, paling cuma tangan bermain, ya. Kenapa demikian? Nah, memang gitu. Sampai sekarang juga belum tersedia mainan yang menggunakan gadget itu, mainannya moving itu belum tersedia. Oke. Dulu ada namanya Pokemon, kan, ternyata juga nabrak-nabrak, akhirnya nggak sadar yang bermain itu juga belum memenuhi kebutuhan untuk tumbuh kembang otak.
Oke, berikan aktivitas-aktivitas yang moving. Oke, motoriknya harus oke. Yang kedua, teman-teman harus ngawal otak emosinya harus oke. Oke ya, setelah motoriknya oke, ya emosinya harus oke. Bukan setelah motorik oke, bukan bersama-sama. Karena antara motorik sama emosi ini lahirnya hampir bersamaan. Ya, boleh dikata matangnya nyaris bersamaan. Ya, kalau saya mengatakan ya bersamaan, mungkin hanya bedanya pada saat di dalam kandungan aja ya, fase pertumbuhannya itu. Maka emosinya harus dikawal dengan baik. Kalau teman-teman ingin membangun kecerdasan, ya otak emosinya harus terkawal dengan baik sehingga kelak akan menjadi kecerdasan emosi. Oke, motorik harus baik, kelak akan menjadi kecerdasan kinestetik atau kecerdasan kendali gerak. Oke, nah, maka pada pengasuhan anak itu, ya, kalau Anda mengasuh anak, itu Anda harus kawal bener nih emosinya. Untuk bisa mengawal emosi, maka orang tua harus berbenah serius tentang emosinya. Bila emosinya bermasalah, kalau emosinya oke. Kenapa demikian? Karena pada saat pengasuhan anak itu berapa tahun sih dok? 12, 13, atau paling late 14 tahun. 12 sudah oke, ya. Cuma 14 tahun itu. 14 tahun itu Anda kawal dengan emosi yang bagus. Kalau Anda mengawalkan dengan emosi-emosi yang baik, ya, insya Allah anak-anak itu mendapatkan pengalaman-pengalaman emosi yang konstruktif. Nah, ini risetnya Lisa Feldman Barrett. Oke ya, dua otak ini sudah berkembang bagus. Wah, terus ya di eranya biasanya kalau teman-teman lihat beberapa kuliah online saya, ini saya bahas serius di anak-anak 0 sampai 7 tahun. Wah, ini serius, ini peletakan dasar utama untuk membangun kecerdasan. Ya, oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kawal otak rasionya. Otak kognitifnya dikawal. Otak kognitif akan menghasilkan kecerdasan kognitif. Ya, ketika kecerdasan ini akan menghasilkan kecerdasan yang kompleks lagi, ya. Kompleks lagi, kecerdasan sosial. Ya, seorang yang memiliki kecerdasan sosial, dia harus memiliki kecerdasan emosi yang bagus. Karena kecerdasan sosial dia memerlukan kemampuan untuk meraba-rasakan emosinya orang lain. Kecerdasan spiritual juga demikian. Kecerdasan spiritual itu seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual bagus, ya, hampir bisa dipastikan ketiga kecerdasan kinestetik, emosi, dan kognitifnya bagus. Karena dia harus memahami tentang ciptaan-ciptaan Tuhan, ya, sehingga dia bisa mengenali Tuhannya. Ya. Tanpa kemampuan berpikir yang benar, pasti nggak bisa menyentuh sampai wilayah situ. Dan itu salah satunya adalah peran daripada aktivitas kecerdasan kognitif. Baik teman-teman, ini Skapur Sirih bagaimana kita membangun kecerdasan anak, ya. Saya ulangi, bagaimana cara membangun kecerdasan anak? Pastikan, ya, bahwa kecerdasan itu bisa dihasilkan, bisa diimprove, bisa dibangun dari dua hal, ya. Yang satu melalui dari sisi genetik, yang satu dari sisi lingkungan, ya. Cuma karena lingkungan paling banyak 80% kurang lebih, ya, untuk mampu mempengaruhi kecerdasan manusia, maka lebih enak kita masuk dari sisi pengasuhan dan pendidikan. Sementara dari sisi rekayasa genetik dan lain misalnya, gitu ya, itu memerlukan ilmu yang betul-betul jelimet, dan bukan hanya sekedar ilmu, teknologinya sangat tinggi dan pasti biayanya mahal, kan gitu. Nah, dengan cara pengasuhan dan pendidikan secara natural, ya gitu bahasanya, ya gitu ya, pastikan rangsangan anak bagus. Oke. Pastikan pengasuhan yang 5 tadi Anda jalankan dengan baik dan berikan kasih sayang pada anak sehingga demikian rupa sehingga anak memiliki kebahagiaan yang kelak. Kebahagiaan itu akan menjadikan referensinya dia untuk membangun kehidupan selanjutnya. Oke ya? Oke, agar aktivitas
aktivitas rangsangan tadi bagus pada anak, pastikan rangsangan di tiga area otak, ya. Rangsangan di motorik, ya, untuk membangun kecerdasan kendali geraknya. Yang kedua rangsangan rangsangan yang kedua adalah rangsangan emosi, di mana aktivitas emosi ini betul-betul serius dipakai untuk anak untuk mengembangkan kecerdasannya. Yang ketiga adalah kecerdasan kognitif. Anda bayangkan anak-anak yang hanya cerdas secara kognitif, ya, tanpa cerdas secara emosi dan kinestetik, pasti memiliki masalah-masalah yang serius di masa dewasanya, ya, ketika whole brain-nya sudah berkembang dengan utuh, ya. Maka dari itu teman-teman, cara membangun kecerdasan anak ini harus utuh, ya, nggak boleh sepotong-sepotong, ya. Maka proses pembangunan kecerdasan ini tahapan demi tahapan ini laluilah dengan sempurna. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Dr. Amir Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting. Insya Allah kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini.